definitely believe that if you miss the opportunity to apply to Turkey scholarships, you will definitely regret it because this is once in a lifetime experience. So go get to the website, apply, and unlock your future. Aim for higher, Turkey scholarships. Oke, ya bisa silahkan. Narasumber pertama kita juga sudah datang. Terima kasih banyak Nikmal Hoja, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung semuanya. Ya, oke. Ya, kita akan mulai saja. Jadi insya Allah hari ini kita akan buka untuk sharing session ya. Baik itu sharing session yang pertama dan kedua. Yang pertama kita akan membahas tentang beasiswa Turki atau Turkish Scholarship ya. Dan nanti sharing session yang kedua bersama narasumber yang kedua juga nanti membahas tentang kuliah di Turki secara lebih detail dan juga mungkin beasiswa Erasmus seperti itu. Ya, sebelumnya selamat bergabung teman-teman. Perkenalkan dulu, saya insya Allah di sini sebagai moderator. Nama saya Sinta Ayu Sakinah, bisa panggil saya Sinta Abla. Ya, Abla dalam bahasa Turki artinya kakak, jadi bisa panggil saya Sinta Abla. Kemudian kita akan membahas nih di hari ini tentang beasiswa dan kuliah di Turki ya. Oke, saya akan membacakan dulu untuk alur acaranya. Jadi pertama kita akan pembukaan ya, dan saya akan sampaikan juga apa tujuan acara ini ya. Kemudian saya akan perkenalkan narasumber. Untuk sharing session yang pertama kita akan membahas tentang beasiswa Turki ya. Jadi apa itu Turkish Scholarship atau Turki Bursları ya dalam bahasa Turki. Kemudian nanti akan dibahas dengan Nikmal Hoja. Kemudian nanti kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan tentang beasiswa Turki dan apapun mungkin udah menyiapkan pertanyaan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah Nikmal Hoja menjelaskan tentang beasiswa Turki. Kemudian kita akan buka juga nanti sharing session yang kedua terkait tentang perkuliahan di universitas yang ternama di Turki ya, universitas terkenal di Turki dan tentang beasiswa Erasmus. Nanti di akhir sesi kedua kita juga akan ada sesi tanya jawab, kemudian kita akan eh, ringkas dan kita akan penutupan. Sebelum penutupan nanti kita foto bareng ya. Oke. Ya, pertama untuk tujuan dari acara ini, jadi saya perwakilan dari Indonesia Öğretmen ya, lembaga kursus bahasa Turki dan juga bahasa Indonesia sebenarnya. Di sini kami ingin memberikan gambaran dan menyeluruh tentang perkuliahan di Turki ya. Kita punya narasumber di sini yang sedang kuliah di Turki dan alumni kampus Turki juga, dan kampusnya juga kampus-kampus terkenal di Turki ya. Kemudian kami di sini berharap bisa membantu peserta acara untuk mendapatkan gambaran tentang alur dan juga mungkin tips gimana nih caranya bisa lulus beasiswa Turki tahun ini. Mungkin ada teman-teman yang sudah mencoba beberapa kali untuk daftar beasiswa Turki sebelumnya mungkin masih belum belum lolos, dan gimana nih tipsnya nanti kita akan tanya lebih jauh dengan Nimal Hoja. Kemudian kita akan berbagi pengalaman langsung dari awardee atau alumni ya di sini. Dengan kita adakannya sesi tanya jawab, jadi nanti peserta bisa dapat berinteraksi langsung ya dengan alumni kampus Turki dan awardee beasiswa juga. Kemudian kita akan menyediakan informasi tentang kursus bahasa Turki juga kalau teman-teman berminat untuk kuliah di Turki khususnya. Jadi negara Turki juga bahasa Turki sangat penting ya sebelum memulai perkuliahan ya, atau ada hal yang misalnya teman-teman pengen liburan di Turki atau ada alasan khusus, nanti kami juga akan memberikan informasi tentang kursus bahasa Turki ya. Oke, saya izin memperkenalkan di sini, Masya Allah, pembicara pertama kita di sini M. Nikmal Abdullah Mahfuz Lubis. Ya, Eh, beliau penerima beasiswa Turki tahun 2024. Sekarang sedang menempuh
sekarang sedang menempuh magister S2 di Yildiz Teknik Universitesi, ya. Kemudian beliau juga alhamdulillah pengajar di Indonesia Redman. Oke. Boleh silakan Hojam bisa perkenalkan dulu, kemudian saya akan izinkan Hojam untuk share screen untuk lebih lanjut, ya. Oke, Fajar. Sorry, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Abdullah Mahfuz Lubis. Teman-teman bisa manggil saya dengan Iqbal saja, nggak apa-apa. Alhamdulillah saya sebagai wardi Turki Burslara ataupun wardi YTB beasiswa Turki di tahun 2024 saat ini masih menjadi mahasiswa magister ataupun S2 di Yildiz Teknik Universitasi jurusan Business Administration, dan di sela-sela kesibukan saya menyempatkan diri untuk menjadi pengajar di Indonesia Redman. Ya. Kira-kira begitu. Iya, Hojam suaranya mungkin bisa lebih didekatkan mungkin supaya lebih besar. Kalau kayak gini jelas nggak, Oja? Kalau ini lebih jelas, Oke, Hojam. Ya, maaf terima ya. kasih banyak, Hojam. Oke. Soalnya ada kendala kemarin, headset saya yang sebelumnya itu hilang. Jadi ini saya pakai yang secondary yang kualitasnya kurang bagus. Mohon maaf banget teman-teman. Tidak apa, sekarang sudah jelas, Hojam. Terima kasih banyak. Oke, Hojam mau share screen? Sebentar. boleh saya screen. Ya. eh, saya buat host dulu. Mhm. Sebentar. Saya Apakah sesi saya sudah terlihat? eh, masih sekarang sudah, Hojam. Oke. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan sharing session untuk kenalin kira-kira beasiswa Turki Uslara atau Turki Scholarship itu gimana. Dan biasa teman-teman itu biasa nyebutnya itu dengan singkatannya YTB. Kenapa YTB? Karena beasiswa ini itu dipropose oleh pemerintah Turki dalam hal ini Yurtisi Türkler Akraba ve Topluluklar Başkanlığı, yang mana itu kementerian luar negerinya mereka. Dan gimana sih beasiswa ini, cara daftarnya dan lain-lainnya nanti akan kita bahas. Yang pertama, Hojam izin mungkin saya co-host aja karena biar Hoja bisa bantu untuk approve ataupun teman-teman yang baru Oh, join. oke. Ya, sebentar. Saya inikan dulu. Hmm. Oh, sebentar. Ya. eh, ya. Apa sudah, Hojam? Saya sudah Sudah. bisa. Ya, ya. Terima kasih. Lanjut. Jadi untuk beasiswa ini menurut saya lebih dari sekitar beasiswa. Karena beasiswa ini tuh nggak cuman biayain kita segala keperluan kita untuk berkuliah dan sebagainya macam, tapi beasiswa ini adalah suatu kesempatan yang bagus buat saya untuk nge-engage diri saya, untuk nge-develop diri saya untuk lebih baik lagi. Karena beasiswa ini adalah program beasiswa kompetitif internasional yang seluruh biayanya itu 100% fully funded, dan yaitu didanai penuh oleh pemerintah Republik Turki. Dan seperti yang saya lansir dari websitenya itu, sebenarnya apa sih tujuan pemerintah Turki untuk memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa internasional termasuk Indonesia untuk ke Turki? Yang pertama adalah mereka percaya bahwasannya kita sebagai awardee, eh, yang namanya itu networking ataupun berjejaringan dengan sesama mahasiswa inter itu sangatlah penting untuk kedepannya, baik itu dari sisi Turki maupun sisi kita sebagai pun awardee. Yang kedua pasti dengan mereka membiayai bakat-bakat mahasiswa internasional, tentunya akan memperkuat kerjasama antar negara baik Turki dan hal ini dengan Indonesia ataupun dengan negara lainnya. Dan as you know sebenarnya Turki itu memakai sistem pendidikan Eropa, udah standar Bologna Eropa, yang mana ketika kamu
sudah mengenyam pendidikan di Turki, artinya ijazah kamu ataupun sistem pendidikan kamu itu sudah bolongan sistem yang mana sudah diakui di Eropa. Dan kalau teman-teman yang ingin berkarir di Eropa, sangat besar kemungkinannya untuk diterima dan lebih mudah untuk diakui kualitasnya di Eropa seperti itu. Jadi walaupun mungkin teman-teman bilang kan Eropa kan, sorry, kan Turki kan belum sepenuhnya masuk Eropa atau European Union dan sebagainya. Iya gitu. Bahkan kayak Turki sendiri wilayah Eropanya itu masih sangat kecil ya kalau misalnya kita lihat dari segi geografisnya gitu. Tetapi mereka sendiri itu sudah banyak pendidikan mereka itu sudah diakui sama orang Eropa dan menggunakan sistem Eropa, standarnya standar Bologna Eropa, plus nanti juga ada beberapa program, salah satunya nanti yang di next session itu ketika once kamu kuliah di Turki, kamu bisa loh ikut program Erasmus yang next session bakal dijelaskan gimana gitu. Jadi kan Erasmus itu kan juga untuk program Eropa juga kan. Jadi once kamu udah nanti goals dan bakal menjadi award di YTB, insya Allah kamu akan membuka kesempatan-kesempatan lainnya untuk nge-develop diri kamu agar lebih oke lagi. Selanjutnya, kita bicara soal fasilitas beasiswanya itu yang pertama sudah saya jelaskan tadi, untuk uang kuliah 100% dibiayai hingga lulus, baik itu di universitas negeri maupun swasta di seluruh Turki. For your information, univ-univ di Turki itu mungkin kalau misalnya kayak Indonesia mungkin yang masih masuk top 10-nya itu kan untuk swasta itu cuma the one and only kalau nggak salah cuma BINUS, dan BINUS itu harga tuition-nya ataupun uang semesternya juga mahal ya gitu kan. Nah di Turki juga demikian, di posisi pertama itu let's say kita bilang di 5 top 5-nya ataupun top 10-nya itu ada beberapa univ negeri juga dan univ-univ swasta. Contohnya swasta itu kayak Koç University, Sabancı, dan lain-lain yang untuk uang kuliahnya itu juga sangat mahal gitu. Nah, apakah teman-teman yang ingin berkuliah di sana itu eh, bisa mendapatkan fully funded juga dari beasiswa YTB? Jawabannya adalah bisa, bisa banget. Di angkatan aku aja ada banyak banget beberapa teman-teman yang lulus di Koç University ataupun mungkin kayak teman aku yang lulus di swasta itu kayak di Medical University yang kita lihat biaya uang kuliahnya itu sangat fantastis di sana. Karena di sini tuh eh, swastanya itu kalau misalnya kualitasnya oke banget, pasti harga stipennya, harga semesterannya itu pasti sangat membludak, bahkan hitungannya pakai dolar kalau di sini gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau misalnya teman-teman ingin menuju ke kampus sana walaupun swasta tetapi kualitasnya oke, insya Allah akan dibiayai 100%. Dan eh, tentunya yang aku suka dan aku jarang banget ketemu sama beasiswa-beasiswa lainnya adalah YTB ini banyak banget programnya. Gak cuma program untuk penunjang akademik, program untuk menunjang hobi kalian ataupun bakat kalian, dan tentunya yang terakhir itu adalah program jalan-jalan. Nah, yang pertama program untuk menunjang akademik. YTB itu kegiatannya itu eh, aku bilang programnya itu sangat banyak dan itu free diikutin sama URD-nya. Misalnya kayak bantuan untuk pengerjaan tesis, ini untuk akademik ya. Bagaimana kita belajar soal manajemen, entrepreneurship dan sebagainya, itu di program YTB ada. Bukannya cuma workshop sehari 2 hari, tapi itu per pertemuan gitu. Jadi satu program itu ada berapa minggu dan sebagainya. Sementara untuk bakat, baik itu bakat art, sport, atau mungkin sinematografi, film, fotografi, and anyway, aku abis ini juga bakal ikut workshop fotografi juga yang di Profit sama YTB juga. Jadi ini tuh banyak banget program yang bisa diikuti. Sayangnya, terkadang programnya itu juga kadang bentrok juga ya sama jadwal kita kuliah. Jadi programnya itu dari Senin sampai Minggu itu ada aja. Jadi silahkan kalian sesuaikan dengan jadwal kalian juga. Dan itu again and again itu free, 100% free tanpa dipungut biaya. Dan yang ketiga yang aku bilang program jalan-jalannya. Ini tuh program yang aku suka banget dari YTB karena YTB sering banget adain program jalan-jalan dan aku selalu ikuti kalau misalnya aku lagi free. Lumayan banget jalan-jalan di Turki gratis gitu kan ke kota-kota lain dan
itu semuanya itu free, lagi-lagi free. Dan fasilitas yang kedua adalah uang saku sama asuransi. Untuk uang saku pasti kita bakalan dapat, baik itu yang jenjang S1, S2, dan S3 yang kompetitif, dan tentunya asuransi kesehatan kita bakal ditanggung. Dan yang ketiga, fasilitas ketiga adalah tiket pesawat. Tiket pesawatnya itu untuk beasiswa YTB itu hanya sekali waktu kepergian awal ke Turki dan kepulangan setelah lulus di Turki. Jadi kalau ada yang tanya, kita nanti kalau misal udah di sini bisa pulang ke Indo nggak? Jawabannya bisa, tetapi hanya saja kalian harus nge-spend uang untuk tiket kalian sendiri mandiri. Dan tiket pulang perginya itu hanya, kalau misal untuk Indonesia, hanya di cover dari Jakarta ke kota tujuan kampus kalian nanti yang terpilih. Misalnya kayak saya, pasti Jakarta, Istanbul saja. Atau mungkin kalau misal teman-teman nanti insya Allah ada yang lulus di Ankara, Izmir, ataupun kota-kota lainnya, itu bakal ditanggung sampai Ankara, nggak cuma sampai Istanbul doang. Tetapi untuk ke Jakartanya, itu teman-teman harus tanggung biaya kepergian teman-teman sendiri ke Jakartanya dengan dana pribadi. Tapi yang paling penting lagi adalah untuk saat ini juga sampai sekarang YTB itu memberikan free visa di awal keberangkatan. Artinya free visa itu bukan berarti kita nggak ngurus visa, enggak. Kita tetap ngurus visa, tapi biaya visanya itu adalah free untuk award di YTB. Dan selanjutnya adalah fasilitas akomodasi. Di mana untuk tahun pertama itu bagi yang S1, S2, dan S3 itu kan akan menjalani kursus bahasa Turki dan wajib di asrama. Wajib di asrama. Dan di asramanya itu ada banyak fasilitas lengkapnya. Salah satunya untuk makan nggak perlu khawatir lagi karena rata-rata asrama di Turki itu ada pasti yang ditanggung sarapan dan makan malam. Kalau dapatnya beruntung atau laki kayak aku asrama aku kemarin ditanggungnya 3 kali, sarapan, makan siang, dan makan malam. Terus teman-teman nanya, kalau yang cuma ditanggung 2 kali, nanti makan siangnya di mana? Jangan khawatir, di kampusnya teman-teman nanti itu tetap tersedia makan siang, yang ada yang kampus gratis, ada juga yang itu disubsidi, jadinya itu sangat murah banget, dan tentunya masih ke cover dari uang saku yang sudah diberikan YTB. Begitu. Untuk mahasiswa S1 ataupun mungkin yang diploma, karena kebetulan diploma itu sangat jarang sekali buka. Kebetulan di tahun aku bukanya cuma S1, S2, S3, tetapi tahun kemarin 2025 itu ada buka untuk mahasiswa diploma, itu wajib full asrama. YTB tidak memberikan bantuan support untuk biaya rumah sendiri, tetapi untuk mahasiswa S2, S3, setelah Tomer ataupun kursus bahasa Turki, once memasuki jenjang akademik, kita dibolehkan untuk tinggal di rumah, dan nanti insya Allah biaya rumahnya itu juga ditanggung sama YTB. Seperti itu. Lanjut. Untuk aku bilang tadi, udah aku jelaskan sedikit masalah akomodasi ya. Tadi asrama mahasiswanya itu termasuk gratis dan fasilitas lengkap. Misalnya ada beberapa asrama yang sudah dilengkapin sama laundry, tempat gym dan sebagainya. Itu nanti tergantung rezeki teman-teman. Nanti dapat asramanya gimana. Terus yang terpenting itu, yang paling penting itu adalah kursus bahasa Turki. Di mana untuk teman-teman di sini tuh yang lulus YTB pasti gratis khusus bahasa Turki Tomer selama setahun. Sebenarnya hitungannya nggak setahun full. Kenapa aku bilang nggak setahun full? Karena diwajibkan teman-teman itu ketika lolos YTB harus sampai level C1 bahasa Turkinya. Dan kalau misalnya teman-teman yang berkuliahnya dengan bahasa Turki full, disarankan untuk mengambil akademik Turkis. Dan di eh, masa kursus bahasa Turki ini ataupun masa Tomer yang selama 1 tahun ini, menurut aku pribadi adalah masa-masa golden moment aku, di mana aku learning new culture, terus ketemu sama banyak orang, apalagi teman-teman internasional lainnya, dan tentunya semuanya menjadi hal yang baru. Aku tuh betul-betul banyak unlock experience itu waktu setahun pertama ketika mempelajari bahasa Turki. Bukan berarti setelah aku menjalani kegiatan akademikku, aku tidak unlock banyak experience, enggak. Tetapi the golden momentnya itu ketika
aku benar-benar belajar struggle-struggle-nya bahasa Turki itu gimana, karena menurut aku pribadi bahasa Turki itu sangat susah. Jadi waktu apa namanya kursus bahasa Turki ini dalam setahun, sebenarnya nggak setahun. Jadi kalau dihitung-hitung efektifnya itu paling cuma 8 bulan, 8-9 bulan sampai akademik Turkish. Itu kita selama di Tomer itu eh, dengan catatan tidak ada ngulang ya, tidak ada ngulang, lulus terus tiap levelnya mulai dari A1 sampai C1 hingga akademik Turkish itu insya Allah sekitar 8-9 bulan, tergantung dari lembaga Tomernya, timelinenya gimana. Dan di situ aku rasa kayak banyak apa ya, banyak menemukan hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah aku cobain, jadi aku cobain gitu. Jadi kayak yang aku kutip di sini, unlock the culture before you unlock the degree. Karena sebelum kita masuk perkuliahan, coba nih di tahun pertama inilah kita punya kesempatan lebih untuk mempelajari gimana kebudayaan Turki, orang-orang Turki dan sebagainya, dan itu sangat bervariatif sekali dan belum tentu kalian dapatkan kalau cuman kalian sekitar jalan-jalan ke Turki doang gitu. Jadi harus tinggal di Turki, harus di asrama dulu, harus ketemu sama orang Turki, sosialisasi, dan tentunya cultural exchange dengan mahasiswa internasional lainnya. Nah, selanjutnya di sini aku akan ngasih tahu siapa aja sih yang bisa daftar YTB. Yang pastinya kita ke syarat status dulu. Pertama, untuk warga negaranya, beasiswa YTB ini untuk mahasiswa internasional yang mana bukan warga negara Turki, yang jelas Indonesia juga termasuk, dan statusnya itu belum terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Turki saat melamar. Jadi, once kalau misalnya kalian yang sudah kuliah mandiri ataupun menggunakan beasiswa lain untuk kuliah di Turki dan masih ongoing menjalankan perkuliahan di Turki, kalian belum bisa mendapatkan, maaf, kalian belum bisa mengikuti beasiswa YTB. Tetapi kalau misalnya kalian sudah ada juga beberapa skema YTB yang dia saat ada mahasiswa mandiri yang kuliah di Turki itu ada dapat beasiswa, itu juga ada, tapi jarang. Untuk skema reguler ini adalah mahasiswa yang belum terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Turki. Dan untuk persyaratan maksimum umurnya untuk S1, sarjana maupun diploma, by the way diploma di sini diploma 2, yang D2, dan seperti yang aku bilang itu jarang-jarang banget buka, itu maksimal 21 tahun. Dan untuk pelamar yang ingin melanjutkan magister atau pendidikan S2 itu maksimal 30 tahun, dan untuk pelamar yang ingin melanjutkan S3 doktoral itu maksimal 35 tahun. Lanjut. Nah, selain itu, YTB juga menetapkan standar akademi, di mana untuk pelamar umum kita itu nilai rapor atau IPK kita itu 70% dari total nilai IPK kita. Jadi misalnya kan ada beberapa mungkin kalau teman-teman S1 yang melamar S1 ataupun melamar D2, berarti nilai rata-ratanya itu harus di atas 70. Sementara kalau teman-teman yang melamar S2, S3, bagi yang menggunakan sistem grading 4, maksudnya IPK yang sampai maksimumnya 4, itu silahkan dilihat itu 70% dari 4 itu 3, berapa gitu. Itulah nilai minimum IPK yang harus kalian tempuh gitu. Terus untuk khusus jurusan kesehatan, baik itu kedokteran gigi dan farmasi, itu kalian minimum nilai kalian itu harus 90 ataupun 90%. Misal teman-teman S1 ataupun S2 yang ingin melanjutkan magister ataupun doktoral, itu IPK-nya itu minimum harus 90% dari 4,0 gitu. Dan teman-teman di sini, apakah misalnya teman-teman S1, Kak, saya masih SMA nih, gitu kan. Ini kan masih semester 6 ataupun di kelas 12 semester akhir gitu. Saya bisa daftar nggak? Bisa banget. Asalkan nanti teman-teman pastikan nilainya itu harus lewat dari nilai rata-rata teman-teman di sini itu lewat dari 70% ataupun lihat dari 70 di nilai akhirnya, dan harus lulus. Teman-teman yang mungkin mau mendaftar S2 ataupun S3, Kak, saya masih skripsi nih ataupun masih tesis nih. Kira-kira saya boleh nggak daftar
YTB tahun ini? Bisa. Tapi again, pastikan IPK kalian nanti ke depannya harus lewat dari 70% untuk pelamar jurusan umum ataupun untuk jurusan kesehatan, kamu harus lewat dari 90%. Dan tentunya diperhatikan lagi, once nanti pengumuman YTB, kamu sudah lulus dan bisa berangkat ke Turki. Itu dia yang harus dipastikan. Jadi, jangan sampai kamu daftar YTB, terus tiba-tiba di tengah jalan waktu apply nanti, yang harusnya kamu udah jadi aware di YTB, rupanya kamu belum sidang skripsi, belum sidang tesis, belum ini, belum itu, sehingga belum ada ijazah ataupun surat keterangan lulus, itu bisa membatalkan kamu sebagai aware di YTB. Jadi, diperhatikan lagi buat yang fresh graduate yang ingin melamar YTB, pastikan kalian itu mumpuni untuk menjadi aware di YTB dulu. Seperti itu. Jadi, perhatikan juga standar akademiknya. Selanjutnya, ini dia dokumen wajib. Baik itu pelamar S1, S2, ataupun S3, semua dokumen wajib ini perlu kalian perhatikan. Yang pertama, KTP ataupun paspor yang masih berlaku. Kalau misalnya belum ada yang punya paspor, ya udah nggak apa-apa, daftarnya itu pakai KTP. Tapi kalau misalnya sudah ada yang punya paspor, silakan daftarnya itu pakai paspor. Pastikan waktu daftar akun nanti sesuai dengan namanya, itu sesuai dengan nama di paspornya. Terus pas foto terbaru, yaitu formatnya itu formal biometrik ataupun format seperti paspor gitu. Kalau bisa, saya sarankan pas foto ini yang terbaru itu minimum 6 bulan lah, 6 bulan ke belakang atau mungkin setahun mungkin masih aman juga gitu. Nah ini dia ijazah kalau yang sudah lulus ataupun surat keterangan lulus bagi yang fresh graduate ataupun yang bakalan lulus, dan transkrip nilai asli gitu. Terus ada juga surat rekomendasi. Surat rekomendasi baik itu dari akademisi atau mungkin tokoh masyarakat. Dan tentunya di sistem application YTB itu ada letter of intent ataupun esai motivasi dan rencana studi. Nanti silakan teman-teman kulik sendiri di letter of intent itu apa aja pertanyaan yang harus teman-teman isikan. Dan tentunya ini opsional, sertifikat prestasi sangat disarankan sekali. Bagi teman-teman yang mungkin, Kak, saya belum punya prestasinya atau gimana sih, gak apa-apa banget. Silahkan, misalnya kalau misalnya kalian punya sertifikat volunteering atau sertifikat apapun itu, silahkan dicantumkan asalkan mungkin linear sama jurusan kalian atau kira-kira yang bisa menambah value diri teman-teman untuk compete di beasiswa YTB ini. Yang mengharuskan teman-teman itu eh, melampirkan international exam results. Jika teman-teman ada yang punya GRE, GMAT, ataupun mungkin SAT, ini biasanya itu untuk teman-teman S1 ataupun mungkin pasca sarjana yang S1 S2 yang mungkin di jurusan teknik atau mungkin di jurusan administrasi, kira-kira sudah pernah mengikuti ujian kecakapan bahasa Turki, baik itu akan diupload jika memiliki sertifikat bahasa Turki. Untuk pelamar S2 dan S3, silahkan disiapkan research proposal. Biasa kita bilang ini mini tesis. Nanti buat teman-teman S2 dan S3, setelah memilih jurusan, kalian akan dihadapkan dengan namanya research proposal, di mana ketika kalian terpilih menjadi award di YTB, baik itu S2 ataupun S3, kalian akan membuat riset seperti apa, rencana riset kalian seperti apa, baik itu dari judulnya ataupun subjeknya, penelitiannya, latar belakang, terus mungkin dari segi reference kalian apa, data yang mau kalian pakai apa, kenapa kalian mau meneliti itu, dan sebagainya. Itu nanti akan tercantum di sistem aplikasi YTB kalian. Dan untuk pelamar S3, silahkan persiapkan contoh tertulis dari penelitian yang telah pernah kalian buat sebelumnya. Entah itu di S2 ataupun di S3, entah itu di S2 ataupun di S1. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya untuk pelamar S3, ya gampangnya sih pakai tesis kalian aja yang kemarin sudah dibuat di waktu semasa S2 gitu. Lanjut. Ini adalah timeline secara umum.
kira-kira beasiswa YTB itu perkiraannya itu dari pembukaan pendaftaran sampai nanti kalian keberangkatan ke Turki gimana? Biasanya beasiswa YTB itu dibukanya itu di 10 Januari hingga 20 Februari. Rata-rata setiap tahun itu seperti itu. Silahkan kalian daftar online. Kalian ketik aja di Google Turki Bursları. Kalian kepo-kepoin lagi sedikit-sedikit. Nanti kalian akan diarahkan ke sistem TBBS atau sistem aplikasi untuk pendaftaran akun dan aplikasi YTB. Nah, biasanya nih ya, eh, rata-rata sudah dekat deadline, biasanya pada panik nih, pada panik. Hati-hati, bisa-bisa websitenya nanti down. Sebenarnya dari tahun ke tahun, YTB pasti selalu ngasih perpanjangan waktu. Tapi kita nggak tahu ya, ini misalnya nih websitenya down. Apakah YTB ngasih perpanjangan waktu atau tidak? Wallahu alam ya. Tetapi saya minta kalau bisa jangan deadliners banget gitu loh. Takutnya websitenya rupanya YTB tidak memberi kepanjangan waktu atau extend deadline, akhirnya teman-teman nggak bisa daftar, akhirnya sudah gagal. Di Maret sampai Mei inilah seleksi berkas maupun akademik dilakukan. Seleksi berkas dan akademik dilakukan nanti pas di sekitaran sini, nanti di awal Juni atau mungkin di akhir Mei juga bisa, itu nanti akan ada seleksi wawancara bagi yang lolos ataupun diinformasikan via email. Untuk pelamar S1 ataupun diploma 2, ketika nanti memang tahun ini ada buka diploma 2, silahkan dipersiapkan juga ujian tulis. Jadi sebelum wawancara ada ujian tulisnya. Nanti silakan teman-teman kulik sendiri juga karena kebetulan saya di S2, saya tidak perlu ikut ujian tulis karena S2 S3 itu tidak perlu ikut ujian tulis. Untuk teman-teman untuk teman-teman calon di S1 ataupun diploma silahkan dikulik ya kira-kira soal-soal buat ujian tulis sebelum wawancara itu seperti apa gitu. Karena jujur saya tidak bisa provide karena saya tidak pernah mengikutinya, tetapi sebenarnya sudah banyak perseliwan juga di internet ataupun contoh-contohnya. Nanti pun kalau misalnya teman-teman yang lolos wawancara, silahkan mungkin hubungin UARDI YTB 25 yang akan membantu nge-briefing teman-teman kira-kira wawancara seperti apa dan juga ujian tulisnya seperti apa. Nah, insya Allah di bulan Agustus, baik itu di awal maupun akhir, bahkan sampai pertengahan September, inilah pengumuman kelulusan teman-teman. Apakah teman-teman lulus menjadi UARDI YTB atau tidak. Lalu nanti di akhir September sampai awal Oktober, inilah masa keberangkatan teman-teman bagi yang lolos dinyatakan sebagai UARDI YTB. Di masa ini, teman-teman sebelum berangkat, itu tadi yang saya bilang, ngurus visa, ngurus hal-hal yang lainnya, berkas-berkas lainnya, mempersiapkan lainnya, hingga keberangkatan sampai ke Turki dan menjalani kursus bahasa Turki. Selanjutnya, ini saya akan memberikan suatu tips buat strategi teman-teman agar berkasnya dilirik. Yang pertama, kayak saya bilang tadi, mungkin banyak teman-teman yang mungkin ijazahnya belum punya ataupun belum keluar gitu. Baik teman-teman fresh graduate yang dari universitas atau mungkin yang masih SMA nih ataupun SMK. Boleh banget ya daftarnya itu pakai SKL ataupun surat keterangan lulus jika ijazahnya belum terbit. Yang kedua, ini saya kasih tips lain, pilihan jurusan. Untuk teman-teman S1 ataupun yang ingin ngelamar diploma 2 jika buka, silakan pilihan jurusannya itu yang relevan sama mungkin latar belakang Anda ataupun pendidikan Anda. Misalnya mungkin anak IPA, mungkin saya sarankan silakan ambil jurusan yang berlatar belakang dengan IPA. Tetapi ada tapinya, bukan berarti kalian tidak bisa anak IPA ngambil jurusan sosum. Silakan diambil mungkin kalau pertama minat kalian ada di jurusan itu, yang kedua mungkin latar belakangnya itu misal kalian menang lomba, latar belakang prestasi kalian dan sebagaimana itu menunjang kalian untuk mengambil jurusan itu. Untuk pelamar S2 dan S3 rata-rata once kalian
kan nanti kan sebelum kalian memilih jurusan, kalian kan disuruh ngisi tuh latar belakang pendidikannya apa aja. Mulai dari SMP, SMA, diploma, yang punya diploma, ataupun S1, terus S2 kalau misalnya sudah punya S2, bagi pelamar doktora ataupun S3. Nanti sistem dari YTB-nya itu langsung ngebuka jurusan yang betulan linear sama jurusan kalian ataupun latar belakang pendidikan kalian yang sebelumnya. Sebenarnya kalau ditanya, bisa nggak sih YTB itu memberikan jurusan yang tidak linear? Sebenarnya case-nya ada. Salah satunya di tahun kemarin 2025 saya ada teman saya yang dia S1-nya entrepreneur, kewirausahaan. Waktu daftar YTB S2, dia lolos di tourism gitu. Apa yang membuat dia bisa lolos? Karena again, latar belakang pengalaman dia, pengalaman kerja dia di bidang tourism dan sebagainya. Mungkin itu bisa lolos. Tetapi rata-rata YTB itu selalu meloloskan jurusannya itu yang sangat betulan relevan dengan jurusan kita sebelumnya waktu di S1 maupun di S2. Yang ketiga, prestasi. Saya bilang, eh ini tuh nggak melulu soal prestasi akademik. Silahkan cantumkan juga prestasi non akademik kalian, mau itu apapun itulah gitu. Dan juga saya bilang tadi, misalnya kayak kegiatan kalian yang bermanfaat lainnya seperti voluntary dan lain sebagainya, silahkan itu dicantumkan asalkan yang dirasa kira-kira itu bisa menambah value kalian dalam berkompetisi untuk memenangkan beasiswa YTB ini. Dan yang keempat adalah kekuatan narasi. Once kalian nanti nulis letter of intent, ataupun mungkin saya bisa bilang untuk pelamar S2, S3 yang akan menulis mini research ataupun research proposalnya, silahkan mainkan narasi kalian gitu loh. Jangan monoton, jangan kayak yang sangat mainstream gitu loh. Kira-kira saya pengen kuliah di Turki karena Turki terletak di dua benua apa segala macam. Jelaskan kira-kira apa interest kalian, kenapa mereka itu harus milih kalian dan sebagaimana. Ceritakan semenarik mungkin. Itu sih yang selalu saya kasih tips buat teman-teman yang akan mendaftar di YTB. Jadi alurnya itu harus halus, jangan semuanya itu dibantai gitu kan, kayak saya tuh mau lulus kuliah di Turki karena Turki ini begini gini 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 gini. Coba ceritakan kira-kira urgennya kalian itu kuliah di Turki itu ngapain? Kenapa harus di Turki? Kenapa kalian harus lanjut S2 atau S3? Yang mau S1, kenapa mau lanjut kuliah di Turki? Passion kalian itu apa? Kontribusi kalian ke depannya gimana? Rencana kalian nanti setelah setelah tamat dari Turki gimana? Pas nanti pendidikan di Turki mulai dari Tomer sampai kalian menjalani pendidikan itu gimana? Silahkan ceritakan rencana studi yang kuat dan jelas juga. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Teşekkür ederim arkadaşlar. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Nikmal Hoja ya. Mungkin teman-teman terima kasih banyak, sangat full ya, mulai dari tipsnya semuanya. Sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa dibuka saja suaranya, atau pertama hand up dulu, kemudian saya akan persilakan dan bisa dibuka suaranya. Ya, boleh silakan Kak Esber di sini. Ya, silakan. Ya, halo Kak. Ya, silakan Kak pertanyaannya. Eh, ya, maaf Hojam izin bertanya terkait ya pertama pertanyaannya tentang ini apa sih namanya berkas. Apakah semua berkas itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris ataukah bahasa Arab akan? Terus pertanyaan yang kedua, apakah pendaftar ini kalau misalkan tidak wajib bisa berbahasa Turki, tapi kalau orang yang nggak tahu sama sekali bahasa Inggris atau bahasa Arab, apakah ada kemungkinan untuk bisa diloloskan, dan untuk wawancaranya itu menggunakan bahasa apa? Seperti itu. Terima kasih, Hojam. Ya, bisa langsung dijawab saja, Hojam.
Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Pertanyaan pertamanya itu terkait dengan dokumen. Apakah dokumennya itu harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris atau enggak? Jawabannya untuk seleksi dokumen untuk pertama kali itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk ditranslate ke bahasa Inggris. Hanya saja ketika misal kalau boleh tahu KSBAR ini bakal apply S1, S2 atau S3? S2, Hojam. S2. Saya mau nanya, dulu waktu S1 ijazahnya itu apakah eh, sudah bilingual atau belum? Artinya Indonesia English kah atau gimana? Indonesia. Indonesia saja, berarti tidak ada bahasa Inggrisnya. Iya, iya, nggak ada. Oke, di pengalaman saya, ini saya bagi pengalaman saya dulu ya. Kebetulan saya lupa kalau misalnya untuk SMA sama SMP itu apakah ijazahnya sudah ada bilingual atau tidak. Tetapi mulai dari saya S1 kemarin itu kan ijazah saya sudah bilingual, otomatis saya tidak apa ya, mengkhawatirkan apakah ini harus ditranslate atau enggak. Tetapi dari YTB-nya sendiri sebenarnya pun itu kalau misalnya kita masih daftarnya itu S1 dan S2, kita boleh loh pakai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Ngetiknya pas segala macam itu boleh. Dan saya sarankan tidak perlu dulu untuk ditranslate ke bahasa Indonesia. Hanya saja semuanya itu yang bisa diusahakan pakai bahasa Inggris, mulai dari apply-nya, apa segala macam, tolong gunakan bahasa Inggris dulu. Lebih bagus lagi sebenarnya pakai bahasa Turki. Kalau misal teman-teman bisa berbahasa Turki dengan lancar, itu pasti sangat dilirik sekali. Tapi saya sangat menyarankan untuk menggunakan bahasa Inggris. Karena untuk yang S3 itu harus bahasa Turki atau bahasa Inggris. Mau nggak mau, suka nggak suka, main itu mini research-nya, letter of intern-nya, dan segala macamnya. Jadi untuk ijazah ataupun dokumen yang lainnya yang belum berbahasa Inggris, tidak apa-apa, upload saja. Tetapi jika dokumen-dokumen yang lain, misalnya kayak surat rekomendasi ataupun sertifikat-sertifikat yang mungkin bisa diusahakan pakai bahasa Inggris, silahkan upload menggunakan bahasa Inggris. Itu dulu yang pertama. Yang kedua tadi adalah untuk pengisian dokumennya, saya sarankan tetap menggunakan bahasa Inggris. Melanjut ke pertanyaan kedua, untuk wawancara, wawancara itu sebenarnya itu menggunakan bahasa Inggris. Hanya saja mungkin teman-teman yang tidak kurang cakap ataupun kurang pede dengan bahasa Inggrisnya, itu mungkin memang disediakan penerjemah. Artinya teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia di ruang wawancaranya, nanti ada yang menerjemahkan. Tetapi ada tapinya lagi. Satu, pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya, rata-rata mahasiswa, rata-rata calon awardee yang menggunakan bahasa Indonesia itu, maaf, kurang beruntung untuk menjadi awardee. Karena saya tidak tahu apakah mungkin salah di awardee-nya ataupun mungkin salah di penerjemahnya. Once kalian mungkin mengucapkannya secara detail, bisa jadi yang menerjemahkannya itu tidak secara detail menerjemahkan bahasa kalian. Maka dari itu, saya sarankan buat teman-teman semua adalah mulai dilatih lagi bahasa Inggrisnya, mulai dipedekan lagi. Kalau saya nilai adalah bukan berarti teman-teman tidak bisa berbahasa Inggris, enggak, hanya saja mungkin tidak pede. Apakah mungkin teman-teman bilang, Kak, saya grammarnya itu masih banyak yang salah, saya itu tidak apa-apa, it's okay. Yang penting kalian pede dulu dalam berbahasa Inggris. Once kalian ketemu sama interviewer kalian, silahkan ngomong apa yang sesuai dengan isi hati kalian, sesuai dengan pemahaman kalian, dan tentunya yakinkan pada interviewer kalian, kalian bisa dan layak menjadi calon awardee YTB. Seperti itu. Kalau ditanya apakah bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa. Bahkan ada beberapa awardee negara lain mungkin tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, hanya saja mungkin dari segi penilaian kalian sudah kalah duluan gitu. Karena as you know, sebagai informasi, pendaftar YTB itu saya lupa berapa berapa ratus ribu per tahun kemarin, tetapi yang lolos itu seluruh dunia itu cuma 2.000 kalau nggak salah per tahunnya. Dan Indonesia itu termasuk yang banyak.
yang banyak yang daftar dan banyak keterimanya juga, sekitar seratusan. Kemarin di tahun saya itu 120, di tahun kemarin itu 105, di tahun 2023 itu 95. Sementara dari negara lain karena cuma ada 2 orang, 3 orang apa segala macam. Artinya dari Indonesia sendiri untuk beasiswa YTB ini sangat terkenal dan sangat kompetitif gitu. Jadi wajar saja mungkin dari negara lain, oh dia tidak bisa bahasa Inggris, tetapi dia bisa lolos. Ya mungkin karena dari negara lain itu peminatnya itu tidak sebanyak Indonesia gitu. Itu kira-kira Kak. Ya, terima kasih banyak Hojam. Ini banyak nih pertanyaan yang lain juga. Banyak lumayan. Saya bacakan dulu dari Kak Yani. Apakah tunjangan bulanan S2 cukup untuk biaya hidup di Istanbul atau di Ankara? Silakan Hojam. Oke, untuk di Istanbul dan Ankara, satu itu sebenarnya tergantung again ya rezeki teman-teman. Kenapa saya bilang rezeki teman-teman? Satu dari asrama dulu. Teman-teman asramanya itu di provide makannya itu berapa kali sehari. Kalau misalnya dua kali sehari 2 kali, tapi makanannya enak, mungkin cocok bisa dimakan sama teman-teman, mungkin cukup-cukup saja. Karena kan ada mungkin teman-teman yang tolerance rasanya itu kan sangat beda-beda ya. Itu satu, mungkin cukup. Terus saya mau apa namanya kasih tahu yang belak-belakan aja. Kalau mungkin untuk kebutuhan sehari-hari itu mungkin cukup, tetapi saya sarankan teman-teman juga harus punya uang pegangan, uang darurat atau uang apapun lah itu, uang tabungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi, itu tetap harus pakai uang pribadi kita, itu dari uang saku. Jadi kalau misalnya saya bilang cukup, itu lebih ke ngepas sebenarnya, ngepas banget. Kalau misalnya untuk Istanbul Ankara ya, ini khususnya Istanbul karena Istanbul itu paling mahal. Itu ngepas banget gitu loh. Dan teman-teman harus pandai-pandai hebat, harus pandai-pandai kontrol uang. Tetapi kalau misalnya pun di kota-kota kecil pun, tapi kalau misalnya kalian itu tidak hemat, berfoya-foya ya juga tidak cukup gitu loh. Jadi untuk uang sakunya itu sebenarnya tergantung kalian nyikapinya gimana gitu loh. Karena tiap orang beda-beda banget gitu. Itu sih. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan silakan dari Kak Dwi Mai Fauzi. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Dengar ya suaranya? Dengar, dengar, dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi. Rencananya di beberapa hari ke depan saya akan mendaftar beasiswa YTB ini untuk jenjang S3, untuk jenjang doktoral. Nah, pertanyaan saya itu terkait pemilihan kampusnya. Jadi, karena sempat beberapa kali nonton di YouTube itu, untuk pemilihan kampusnya ada berbagai macam metode atau cara gitu dalam memilihnya. Nah, untuk case saya sendiri sebetulnya setelah karena S3 itu fokusnya ke riset ya, jadi saya cari dulu kira-kira calon supervisornya siapa, dan saya nemu yang sekiranya riset interestnya itu sama dengan saya gitu. Dan itu ada di Marmara University. Jadi pilihan pertama saya di Marmara. Nah, untuk pilihan-pilihan setelahnya itu saya mencoba untuk pilih kampus-kampus yang se sependek pengetahuan saya ya dari internet dan sebagainya yang ada di bawahnya begitu. Nah, mungkin Kak Nikmal bisa kasih semacam pandangan begitu, bagaimana sih sebetulnya cara memilih kampus atau mungkin ada tips and tricksnya dan lain sebagainya begitu. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan misalnya seperti kota dan lain sebagainya itu mungkin bisa diceritakan Kak Nikmal. Terima kasih. Oke, saya cerita singkat saja dan ngasih tips singkat saja karena keterbatasan waktu dan banyaknya pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, ini saya kerucutkan untuk yang S3 dulu. Enaknya beasiswa YTB adalah walaupun kakaknya itu mau apply S3, kakak tentu sebenarnya tidak perlu untuk nyari supervisor apa segala macam untuk pertamanya ini. Bahkan sebelum apply juga nggak perlu. Tapi ketika kakak udah dapat supervisor, otomatis kan insya Allah calon supervisor kakak juga bakalan ngasih surat rekomendasi. Itu sangat bagus sekali, silahkan dicantumkan. Yang kedua, kalau dari saya adalah, saya kemarin itu pertama yang saya lihat itu adalah dari segi kampusnya, ranking kampusnya juga. Itu saya nilai. Yang kedua, saya bukain satu-satu tuh kampusnya, matkul yang saya minati.
kira-kira di kampus itu jurusannya itu matkulnya itu banyak kayak yang saya minati, yang saya interest gitu. Karena saya kan S2 ya. Terus yang ketiga, karena kakak tadi itu mau S3 dan fokusnya itu di research, silahkan dicari tahu di kampus itu sesuai nggak sama research kakak gitu loh. Sesuai nggak sama yang itu. Agak susah. Tetapi kalau menurut saya itu sangat bisa gitu. Dan itu kan ada 12 pilihan. Sebenarnya itu tidak harus dipilih full 12-12-nya, enggak gitu loh. Teman-teman saya ada yang cuma dua pilihan, alhamdulillah lulus gitu kan. Again ya, saya tidak tahu ITB ini penilaiannya mau gimana, bakunya apa segala macam. Saya hanya menjelaskan atau memberikan informasi sesuai dengan pengalaman masing-masing dari teman-teman sekalian gitu. Teman-teman ada yang cuma milih 4, 5, tapi juga tetap lulus gitu kan. Jadi silakan kakak riset sendiri dulu nih dari kampusnya gitu. Yang lainnya itu seperti apa, tolerance kakak itu gimana, apakah mau memperhatikan rankingnya, memperhatikan apakah di Istanbul atau di Ankara, atau mungkin memperhatikan pilihan kota lainnya, apa segala macam. Silakan riset sendiri. Karena kalau saya bilang ada tips khusus menarik ataupun gimana itu nggak kebaca jujur. Misalnya kayak ada orang yang harus milihnya itu beda-beda kota semua. Teman-teman saya yang cuma milih Istanbul Ankara juga lulus-lulus aja gitu. Harus dipenuhin sampai 12 gitu. Teman saya yang cuma milih 2 kampus aja juga lulus gitu. Jadi beneran silahkan sesuai dengan keyakinan kakak juga gitu loh. Dan ketika nanti dipilihkan kampus itu, ya pasti kakak bisa bertanggung jawab dan tahu, oh iya ini sesuai dengan apa yang aku mau. Misal kayak saya nih, saya memang jujur ngincernya di Istanbul gitu kan. Saya jujur alhamdulillah lulus di pilihan pertama di kampus saya ini karena saya tahu satu di kampus saya ini matkulnya itu banyak dan beragam. Artinya tidak monoton dan saya mau yang lebih spesifik. Nggak cuman belajar apa yang sudah saya dapatkan waktu S1 kemarin. Artinya saya taruh nih di pilihan pertama. Pilihan keduanya gimana, gimana, gimana. Itu saya bukain satu-satu dari website kampusnya. Kira-kira seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Hojam. Silakan Kak Afa, boleh? Halo, Assalamualaikum. Ya. Izin bertanya, untuk bagian additional information itu, kalau misalkan saya mau daftar S2 itu, sebaiknya apa ya, Kak? Diisi apa ya, Kak? Gitu. Oke. Pengalaman saya ketika additional information itu adalah eh, kira-kira apa yang ingin saya jual lagi, tetapi karena keterbatasan karakter, baik itu di letter of intent ataupun yang lainnya, itu tidak bisa saya saya provide. Disitulah saya provide semuanya. Misal, nih kayak saya kemarin, ketika saya bilang saya tuh vision saya nanti ke depannya gimana, kenapa saya pengen, saya bukan menambahkan, lebih tepatnya saya tambahkan lagi suatu apa ya, kira-kira suatu formula, saya itu nanti kalau misal kepilih YTB saya bakalan begini 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 gitu, yang membuat saya kira-kira saya tuh beneran minat lolos dari YTB itu sih. Nah, di additional information ini yang kayak saya bilang tadi, apapun yang bisa menjual diri kamu tidak tersampaikan di section-section sebelumnya, silahkan sampaikan di situ. And be more creative and be more narrative. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Hojam. Eh, di sini ada pertanyaan juga, selama perkuliahan dari Kak Aula, selama perkuliahan apakah menggunakan bahasa Turki atau bisa menggunakan bahasa lain? Mohon Kak rekomendasi universitas untuk pembelajaran bahasa Arab atau studi Islam. Oke, untuk tadi sudah saya bilang, ketika kalian nanti pilih jurusan, itu nanti juga language instruction-nya itu ada tertera di jurusan itu, apakah Turkish, English, atau mungkin ada Arab full, atau mungkin kayak 30% Arab, 30% Prancis juga bisa, atau mungkin 30% English, 70% Turkish. Silahkan kalian kulik sendiri. Di websitenya itu nanti, di aplikasinya itu sangat lengkap sekali untuk pemilihan bahasa. Jadi nanti tergantung kalian nanti milihnya mau bahasa apa. Tetapi biasanya bagi perkuliahan yang menggunakan bahasa selain bahasa Turki, baik itu Inggris atau Arab, itu kalian harus mencantumkan persyaratan bahasanya.
yang akan juga diminta oleh masing-masing universitas ataupun masing-masing jurusannya gitu. Dan untuk rekomendasi universitas untuk pembelajaran bahasa Arab atau mungkin studi Islam, jujur saya tidak bisa memberitahu ya karena bukan bagian bidang saya, tetapi kakak bisa kulik sendiri aja. Baik itu dari segi perankingan dari World University ataupun yang lainnya, silahkan dikulik aja sendiri gitu. Ya, terima kasih Hojam. Silakan Kak Askia. Kak Askia Nur F. Silakan. Ya, Ya. oke. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk mengenai persyaratan ya. Apa namanya untuk CV itu apakah harus menggunakan format yang untuk Europass apa ya? Pokoknya untuk yang mengikuti standar Europe atau bisa pakai yang CV memang template dari Indonesia. Terima kasih. Oke, untuk CV sendiri sebenarnya tidak ada aturan terkait khusus, tetapi saya sarankan untuk CV itu pertama ATS dulu, yang kedua academic CV, yang ketiga ketika kalian mau pakai Europass juga bisa kok pakai Europass. Ya. Oke, terima kasih Hojam. Di sini terakhir ya. Nanti teman-teman pertanyaannya juga saya rekap. Nanti saya nanti kami bantu jawab di WhatsApp ya, karena waktunya juga tinggal 1 menit. Ini terakhir Hojam. Buat yang dari Kak Rijal, buat yang sedang bekerja tapi mau daftar, apakah harus minta surat rekomendasi dari atasan tempat kerja? Oke, pertanyaannya bagus. Saya kemarin juga sempat bekerja juga sebelum daftar, tetapi saya tidak meminta surat rekomendasi dari tempat kerja karena menurut saya bukannya kurang relevan, hanya saja kalau saya pribadi itu agak sungkan kebetulan. Kalau misalnya jujur ya, kalau misalnya ini pengalaman pribadi, kalau misalnya saya nggak lulus kayak malu banget nanti ditanya atasan, kamu lulus atau apa segala macam. Nah, sebenarnya saya nggak minta itu kemarin itu. Tetapi kalau misalnya kakaknya mau minta sama atasannya, itu nggak apa-apa banget. Mungkin kenapa nggak apa-apa banget, karena dari rekomendasi dari atasan kerja kakak yang meng-approve, oh kakak kerjanya bagus, oh kakak itu sangat sesuai dengan bidang jurusan yang akan kakak pilih, oh kakak itu oke banget nih kalau misalnya dikuliahkan di Turki karena berdasarkan dari background kakak apa segala macam, itu silakan banget gitu. Oke, terima kasih banyak Hojam untuk waktunya. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, tadi saya juga sudah screenshot pertanyaannya. Nanti akan kami bantu jawab via WhatsApp. Terima kasih banyak untuk paparannya semuanya Hojam, untuk beasiswa Turki, dan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, kalau Hojam ada yang terakhir yang mau disampaikan? Kalau dari saya sebelumnya akan mengucapkan terima kasih. Ternyata antusias dari teman-teman di sini banyak banget, dan mohon maaf saya mungkin nyampaikannya itu belum terlalu maksimal karena keterbatasan waktu, karena ini tujuannya untuk memperkenalkan dulu kira-kira beasiswa Turki ini gimana secara gambaran umumnya. Silakan teman-teman kulik sendiri nanti, mulai dari websitenya atau mungkin di YouTube, itu sangat banyak banget tips dan triknya apa segala macam. Aku harap teman-teman semua sukses selalu. Once kalaupun memang mungkin teman-teman berjodoh dengan beasiswa Turki ini, alhamdulillah banget. Silahkan kontak-kontak aku juga gitu kan. Tapi jadikan hal itu adalah menjadi pilihan yang terbaik, dan uh, sudah dipersiapkan oleh Tuhan menjadi suatu hal yang terbaik bagi teman-teman. Once pun kalau misalnya bukan rezekinya dari teman-teman, jangan berkecil hati, tetap semangat, coba beasiswa yang lain ataupun mungkin coba beasiswa YTB ke depannya dan persiapkan dengan secara matang. Itu aja sih. Ya,